Assalamualaikum besti-besti Lufluf Indonesia kesayangan si akunya. Jumpa lagi di Viral for Justice dengan hashtag kita usut tuntas korupsi TPPU Asabri, save potongan gaji TNI Polri Asabri dari korupsi dan TPPU. Indonesia bongkar usut tuntas korupsi dan TPPU Asabri, selamatkan potongan gaji prajurit TNI Polri dari korupsi dan TPPU di Asabri. Izin aku sampaikan analisis konstitusional hukum dan hak asasi manusia. Saya mencermati berkembangnya proses penegakan hukum yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang TPPU dalam penanganan perkara PT Asabri Persero. Indonesia dalam negara hukum sebagaimana ditegaskan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Setiap proses hukum harus wajib dibuktikan secara transparan, profesional, independen, dan berdasarkan alat bukti yang sah dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan due process of law. Dengan ramainya kasus dugaan TPPU Asabri yang lagi ramai ini, maka menurut saya harus dijelaskan kepada publik, sampai belepotan nih, adalah apakah dugaan TPPU tersebut merupakan pengembangan dari tindak pidana asal korupsi PT Asabri yang lalu atau justru berkaitan dengan proses penyitaan, pengelolaan, penampungan, pelelangan, dan eksekusi aset hasil rampasan oleh Kejaksaan Agung. Perbedaan konstruksi hukum ini akan menentukan arah pembuktian sekaligus akuntabilitas penegakan hukum. Saya mengingatkan ada putusan Mahkamah Agung terhadap Isa Rahmatarwata 25 Juni 2026 yang menjatuhkan pidana terhadap Isa 2 tahun dan denda 200 juta. Ini menegaskan bahwa penyalahgunaan kewenangan regulator melalui keputusan administrasi negara dapat menjadi tindak pidana korupsi. Nah, Indonesia, saya ingatkan kembali, perkara Jiwasraya ada penyalahgunaan kewenangan oleh Isa antara lain berkaitan dengan penerbitan surat nomor S.10214-BL-2009 tentang pencatatan produk asuransi baru Super Jiwasraya Plan dan ada persetujuan financial reinsurance. Walaupun surat tersebut bukan penyebab langsung perkara PT Asabri Persero, pelakunya sama aja. Putusan tersebut menunjukkan adanya kegagalan sistemik pengawasan regulator yang membuka ruang lahirnya ekosistem investasi beresiko tinggi. Pelaku Jiwasraya, pelaku Asabri, indikasi kuat sama aja. Nah, perkara